Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerla Zira Irmadani dengan NIM C1 channel 24116. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 dengan judul Pajak Penghasilan Badan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baik, topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu ada pengertian PPh badan, subjek PPh badan, objek PPh badan, norma perhitungan PPh badan, pembukuan PPh badan, dan tarif PPh badan. Kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian PPh badan. Nah, PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Pengaturan PPh badan tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perubahannya, yang mengatur subjek, objek, tata cara pembukuan, dan tarif pajaknya. Kemudian di sini kita masuk ke subjek PPh badan. Itu ada dua, ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini mencakup badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, serta BUMN dan BUMD. Sementara subjek pajak luar negeri ini mencakup badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini termasuk yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Pembagian ini menentukan ruang lingkup pengenaan pajak bagi setiap badan. Kemudian yang selanjutnya ada objek PPh badan. Objek PPh badan adalah setiap penghasilan yang menambah kemampuan ekonomi suatu badan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang PPh. Penghasilan tersebut tuh mencakup penerimaan kegiatan usaha, penghasilan dari modal, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, hadiah dan keuntungan dari undian, penghasilan dari luar negeri, serta penghasilan lain sesuai ketentuan UU PPh. Nah, seluruh bentuk tambahan kemampuan ekonomi tersebut tuh dikenakan pajak badan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian di sini ada norma perhitungan PPh badan. Norma perhitungan PPh badan ini digunakan oleh wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Untuk memakai norma ini, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak dan tetap wajib melakukan pencatatan. Namun, apabila pencatatan tidak dilakukan, DJP dapat menghitung penghasilan neto berdasarkan norma. Penghasilan neto ini dihitung dengan mengalihkan persentase norma dengan peredaran bruto. Dan jika ada beberapa jenis usaha, perhitungannya tuh dilakukan secara terpisah. Setelah penghasilan neto diperoleh, barulah dihitung penghasilan kena pajak untuk pengenaan PPh badan. Kita lanjut ke pembukuan. Jadi, pembukuan ini merupakan kewajiban penting bagi wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU KUP. Nah, pembukuan ini harus menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, isi minimal pembukuan ini harus memuat harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan transaksi usaha lainnya. Nah, di sini juga ada tata cara pembukuan. Ketentuannya tuh mengharuskan penggunaan huruf Latin, penggunaan angka Arab, bahasa Indonesia, dan mata uang rupiah. Pembukuan juga harus dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun dan perubahan metode hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DJP. Jika pembukuan tidak dibuat atau tidak benar, DJP ini dapat menetapkan pajak secara jabatan serta mengenakan sanksi. Karena itu, pembukuan yang tertib menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak. Nah, di sini ada tarif PPh badan, yaitu tarif PPh badan diatur dalam Undang-Undang HPP tahun 2021 dan PP 55 tahun 2022, yaitu tarif umumnya yang berlaku saat ini adalah 22% untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian tarif perseroan terbuka yang memenuhi ketentuan kepemilikan saham minimal 40% di Bursa Efek Indonesia
memperoleh pengurangan tarif 3% sehingga menjadi tarif efektif yaitu 19%. Nah, untuk wajib pajak dengan peredaran bruto sampai 4,8 miliar ini diberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif umum. Sehingga tarif efektif atas bagian PKP tertentu tuh menjadi 11%. Selain itu, PP 55 tahun 2022 juga mengatur PPh final 0,5% dari omset bagi wajib pajak tertentu sebagai bentuk penyederhanaan kewajiban perpajakan. Di sini ada contoh perhitungan PPh badan, yaitu dalam contoh ini ada PT Cahaya Abadi Tbk yang memiliki peredaran bruto sebesar 50 miliar rupiah dan biaya fiskalnya sebesar 30 miliar rupiah pada tahun 2024. Nah, perusahaan ini memenuhi syarat diskon tarif 3% atau 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hitunglah PPh badan terutang. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama kita hitung dulu penghasilan neto, yaitu rumusnya peredaran bruto dikurangi biaya. Kita masukkan angkanya yaitu 50 miliar dikurangi dengan 35 miliar. Kita dapatkan 15 miliar. Kemudian kita tentukan tarif PPh badan TBK-nya yaitu tarif umumnya 22%, tarif diskon TBK-nya 3%, dan tarif efektif yaitu 19%. Kemudian kita hitung PPh badan terutangnya, yaitu penghasilan neto dikali tarif. Di sini 15% tadi dari hasil penghitungan neto kita kalikan dengan 19% yaitu tarif efektifnya. Didapatkanlah 2.850 juta rupiah. Nah, kita dapatkan PPh badan terutang dari PT Cahaya Abadi Tbk yaitu 2.850 juta rupiah. Kita masuk ke kesimpulan. Pajak penghasilan badan merupakan instrumen penting dalam setiap perpajakan yang memastikan kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara. Pengaturan mengenai subjek, objek, pembukuan, norma perhitungan, serta tarif PPh badan ini memberikan kerangka yang jelas agar perhitungan pajak dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Nah, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan ini tidak hanya mendukung kelancaran administrasi fiskal, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas badan usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.